Jadi alhamdulillah kita sudah masuk ke tahapan ujian komprehensif ya. Mari silahkan Pak. Oke, saya sampaikan ini ya. Selamat sudah masuk ke tahapan ujian kompre. Siap. Silahkan langsung untuk mempresentasikan RPT-nya maksimal 7 menit ya. Ya, Bu. Baik, Ibu, Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin mempresentasikan RPP saya kaitannya dengan RPP 1. Di sini ada RPP yang saya sampaikan pada Bapak Ibu tentang materi pokok beriman pada hari akhir, di mana di sini di atas ada identitas, kemudian setelah identitas pasti ada yang namanya kompetensi inti meliputi 4 hal. Setelah kompetensi inti ada yang namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini meliputi 4 hal. Bisa Bapak Ibu melihat di share screen saya. Kaitannya dengan setelah kompetensi dasar pastinya ada indikator. Alhamdulillah di sini indikator sudah saya sampaikan, yang dimana meliputi C4, ada yang namanya ketiga. Kemudian setelah indikator pastinya ada tujuan. Alhamdulillah tujuan di sini alhamdulillah sudah meliputi kaitannya dengan ABC, tentang siapa pesertanya, audiennya, kemudian behaviornya, perilaku kaitannya dengan yang harus ada di tujuan. Kemudian di sini proses pembelajaran peserta didik diharapkan mampu karena saya menggunakan PBL, nanti mengidentifikasi setelah melaksanakan kegiatan PBL, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi. Di situ ada yang namanya kondisi. Kemudian yang terakhir ada yang namanya degree. Nah, di sini saya sampaikan siswa mampu menyajikan paparan keterkaitan antara kiriman pada hari akhir dengan contoh perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Nah, kaitannya dengan materi, di sini saya lampirkan di bawah karena terlalu banyak, Bu, Bapak, kaitannya dengan materi. Setelah materi, di sini ada metode pembelajaran. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan saintifik. Yang kedua, model pembelajaran di sini saya menggunakan PBL, metodenya adalah mind mapping, diskusi, tanya jawab, dan ceramah. Di sini kaitannya dengan langkah-langkah pembelajarannya, ada yang namanya orientasi, persepsi, motivasi, sampai di sini ada yang namanya pembagian kelompok. Nah, setelah pendahuluan atau pembukaan, di sini ada yang namanya inti. Di sini ada yang namanya stimulasi, berupa pemberian rangsangan melalui penayangan video, gambar, dan sebagainya. Di sini juga termasuk ada yang namanya kolaborasi antara teknologi, media, dan sebagainya. Disebut dengan TPACK. Mungkin itu menurut saya, Bu. Kemudian setelah ada yang namanya stimulus berupa penampilan gambar ataupun video, kemudian langkah selanjutnya adalah siswa mengamati kaitannya dengan apa yang ditampilkan oleh Bapak Ibu guru yang ada di kelas, kemudian mengolah data hasil dari input mereka tentang presentasi atau mungkin gambaran atau video yang ditampilkan. Setelah di situ siswa mempresentasikan kaitannya dengan apa yang setelah mereka diskusikan. Kemudian ada yang namanya kesimpulan, di mana mengkomunikasikan dengan cara kreatif bersama kelompoknya atau mungkin perwakilan bersama guru. Kemudian setelah inti ada yang namanya penutup. Di sini guru memaparkan kaitannya dengan kesimpulan, kemudian tujuan-tujuan yang harus disampaikan untuk pertemuan berikutnya. Kaitannya dengan bentuk selesai, ada yang namanya media alat sumber belajar. Medianya banyak banget kaitannya dengan proses pembelajaran ini. Ada yang namanya PPT, kemudian lembar kerja, kemudian alatnya ada yang namanya spidol dan sebagainya. Sumbernya ada buku, paket kelas 12, ada Al-Quran terjemahan, dan beberapa sumber yang lainnya. Untuk penilaiannya, ada yang namanya penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di sini saya lampirkan di bawah, ya, Bapak Ibu. Untuk yang pertama, lampiran materi, di sini sudah saya sampaikan materinya, di mana materi ini alhamdulillah sudah sedikit sudah mencangkup kaitannya dengan materi ajar yang berupa konsep, kemudian prosedural, kemudian kaitannya dengan konsep, kemudian apa saya lupa agak lupa konsep, kemudian prosedural, kemudian apa saya lupa tadi tuh yang Metakognitif. oke, Ya.
kaitannya itu. Lanjut. Kemudian yang terakhir adalah penilaian. Di sini ada yang namanya penilaian sikap berupa rubrik, di mana di sini ada berdoa sebelum dan sudah melakukan. Di sini ada butir sikapnya dengan angka. Kalau sudah, di sini ada keterangan. Kalau MK di sini membudaya konsisten. Apabila peserta didik terus meneruskan memeliharakan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten, maka di sini butir sikapnya adalah sangat baik dan sepertinya sampai kurang. Kemudian untuk kaitannya penilaian kognitif, di sini ada yang namanya penilaian kognitif berupa soal-soal. Alhamdulillah di sini soal-soalnya juga sudah termasuk hot. Salah satunya contoh di sini adalah di sini nomor 3. Kisahnya, peserta didik mampu menentukan makna dan dalil tentang iman pada hari akhir. Di sini ada disajikan pernyataan tentang proses terjadinya hari akhir kiamat menurut ilmu pengetahuan. Peserta didik dapat menentukan makna hari akhir dengan tepat. Nah, untuk ini posisinya, untuk soalnya seperti ini, Bu. Bapak, nomor 3. Di sini untuk bentuk soalnya, energi matahari dipaparkan ke Baik. angkasa. Ini termasuk hot. Mungkin itu, Bu, Bapak, kaitannya dengan presentasi saya untuk Ya, RPP saya. baik. Langsung ke RPP-nya ya, Pak ya. Iya, Bu. Jadi tadi langsung ke instrumen penilaian. Tadi jenengan menyampaikan bahwa tadi soal yang tadi keterkaitan makna tadi coba atasnya ini. Oh, Oh, ini, Bu, energi matahari ini, Bu. bukan yang atasnya, yang ada grade-nya. C berapa tadi? C3 tadi mana yang Oke, C3? kisi ini, Bu. Oke, sebentar. Ya. Ini, Oke, Bu. baik. Ini peserta didik mampu menentukan makna dan dalil tentang iman kepada hari akhir ya, Pak ya? Iya. Itu berarti sudah menggiring siswa untuk berpikir hot, begitu ya? Iya, Bu. Yakin? Peserta didik mampu menentukan makna. Di sini di atasnya kan kompetensi yang diuji kaitannya dengan pembahasan di sini, Bu. Dikaitkan dengan dalil-dalil. Nah, iya. Tetapi itu levelnya level penerapan, Pak ya? C3 ya? Ayo, Oke. gimana ini Harusnya penjelasannya? C4. Kalau C3 itu kan menganalisis nih, Bu. Memang Iya, menganalisis. Iya. malah balik bertanya ini jenengan. Jadi ini kan C3 penerapan. Iya. Menerapkan. Itu apakah sudah bisa dikatakan hot, Pak? Kalau untuk menerapkan sebenarnya ya belum sebenarnya, Bu. Oke, jadi nanti diperbaiki ya. Ya, Bu. Iya. Baik. Oke, baik tadi Pak. Ya, silahkan ditutup share screen-nya. Langsung ke praktek saja. Tadi kan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan juga PBL ya, betul? Yes, ya, Bu. Iya. Nah, berarti itu mix ya, Iya. nyampur. Jadi Satu. ambil dua model pembelajaran. Iya. Yakin. Soalnya menurut saya itu ya hampir sama isinya, Bu, kaitannya dengan siswa mencari hal-hal yang kaitannya dengan disajikan oleh Bapak Ibu guru tentang masalah-masalah siswa, kemudian mengidentifikasi seperti itu. Kalau hampir sama, kenapa dipakai dua, Pak? Kalau sama cukup satu saja udah memenuhi kriteria begitu ya. Padahal mereka berbeda loh, discovery learning dengan PBL itu, dengan problem based learning itu. Kalau untuk PBL itu kan basicnya siswa mencari solusi dari masalah-masalah yang ada gitu. Kemudian kalau discovery itu kan siswa disuruh untuk mencari informasi. Kalau mencari itu inquiry apa discovery ya? Discovery ya, ya. Jadi discovery itu menemukan, Pak ya. Sementara inquiry itu mencari, lebih ke penyelidikannya ya. Jadi maksudnya antara PBL dengan discovery itu kok dijadikan satu gitu. Maksudnya kok pakai dua-duanya itu nanti bagaimana itu? Gitu. Ya, kemarin itu pemikiran saya itu kalau discovery itu kan menemukan. Jadi menurut saya menemukan permasalahan yang ada atau yang disajikan lewat PBL tadi, Bu. Itu berbeda, Pak ya. Coba dipahami dulu ya antara PBL dengan discovery. Jadi cukup satu saja sudah memenuhi kriteria sebetulnya. Jadi tidak harus menyampaikan di situ banyak-banyak, cukup
Nggih, Satu siap, Pak. saja kalau sudah Siap, Bu. relevan, sudah sesuai, tidak masalah. Baik. Oke. Oke, next terkait dengan RPT-nya jenengan tadi loh, Pak. Saya melihat belum memuat ABCD-nya loh ya. Ya, kalau kaitannya dengan pemahaman saya, Bu, mungkin kalau salah ya mohon dikoreksi. Tujuan pembelajarannya maksudnya ya. Nggih, kaitannya dengan tujuan pembelajaran itu kan siswa dapat atau mampu yang pertama tentang audiensnya ada, yang Membaca pertama boleh, membaca RPT-nya. Jawab membaca dengan membaca. boleh ya, Bu? Saya Boleh. ambil dulu, Bu. Hmm. Di sini itu yang pertama itu kan ABC-nya itu kan peserta didik ini, Bu, diharapkan mampu untuk audiensnya. Hmm. Kemudian yang kedua itu kan behaviornya. Yang kedua kaitannya dengan tujuannya siswa dapat berperilaku, kaitannya dengan sikap. Itu behaviornya. Itu Oke. yang kedua. Kemudian pengkondisiannya atau kondisinya itu menurut saya seperti ini, Bu. Setelah siswa ini melaksanakan kegiatan melewati lewat PBL, mengidentifikasi dan sebagainya, siswa dapat memahami matematika, Bu, setelah melakukan PBL. Seperti itu, Bu. Itu untuk yang kondisinya. Yang terakhir kaitannya dengan degree-nya, itu tingkatannya, siswa setelah memahami atau melaksanakan operasi pembelajaran dapat memberikan contoh perilaku kaitannya dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Mungkin itu. Degree-nya yang belum nampak, Pak ya. Degree-nya, tingkatan atau level pencapaian yang diharapkan dengan apa? Yang terakhir ya, yang terakhir belum lengkap ya untuk D-nya atau level degree-nya. Jadi untuk kaitannya dengan contoh perilaku jujur itu belum memenuhi, Bu. Mbak, coba dibuka saja lah, share screen lagi saja, biar jelas Oke, sebentar, Bu. degree-nya, untuk degree-nya. Coba dinaikkan Pak Sultan. Iya, Bu. Langsung ke tujuan pembelajaran ya. Ini, Bu, sampun. Yang nomor 1. Oke, ya. Yang Nah, yang keempat setelah ini. mengikuti proses pembelajaran, peserta didik itu adalah audiens, ya. Oke. Mampu meyakini terjadinya hari akhir itu adalah behavior. Nah, kemudian C-nya kondisinya apa? Ini belum ada. Kondisinya belum ada, degree-nya belum ada untuk 131. Oh, gitu ya, Bu. Nah, ya bukan, oh gitu. Nanti ya saya hanya ingin menunjukkan saja ya Pak ya. Jadi ini belum memuat ABCD ya. Degree-nya sampai dengan 432, degree-nya juga belum ada ya. Ini yang 431 ini hari akhir dengan baik. Nah, dengan baik itu adalah degree ya. Satu dari tujuan pembelajaran ini sudah ada begitu. Ya Pak ya. Oke, Pak Sulhan diperbaiki ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Oke. Baik, terakhir ini Pak Sulhan. Iya, Bu. Tanya saya terkait dengan kepanjangan dari HOT. Apa itu? HOT. HOT itu high order thinking. Oke. High order thinking atau berpikir tingkat tinggi. S-nya apa S-nya? HOT. Higher order thinking. High order thinking. Betul mungkin, Bu. Oke, baik. Higher order thinking skills. Oke, skill, oke. Blank, Bu. Ya, ini Pak Sulhan ngajar di mana ya? Pak Sulhan. Di SMK Negeri 1 Kemusuh, Bu. Oke, baik. Ya. Oke, cukup Pak Sulhan ya untuk pedagogi dan juga profesionalnya. Sampun Bapak, monggo. Terima kasih. Pak Sulhan, silahkan buka Al-Quran. Surah ke-19 dibaca. Surah 19 ya, Pak. Bentar, Pak. Maryam ya. 243. Nah, ini bebas atau ditentukan ayatnya, Pak? Mulai ayat 1. Oke.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kahaya Shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni yuhanal 'admu minni wasta'ala ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni hiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqiran fahabli min ladunka waliyya. Ya, Ya, cukup Pak Sulhan. Sadaqallahul azim. Mohon Pak. Ya. Coba apa bacaan doa sholat jenazah setelah takbir ketiga? Cowok atau yang putri, Pak? Apapun. Yeah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang laki-laki, Pak. Kalau yang perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Silahkan ditulis sekarang, Pak Sulhan. Oke, Pak. Gambarnya agak Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amun, Pak. Di foto kemudian dikirim ke saya di JP. Sekarang, Pak, bentar. Aduh, HP-nya malah ketinggalan di meja yang satu itu, Pak. Di lewat sini nggak apa-apa ya, Pak? Coba kelihatan nggak? Belum ada harokatnya, Pak. Ya, bisa kelihatan. Oke, cukup lah. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Bu. Ya. Baik, Pak Sulhan. Bu. Ya, baik, Bapak. Silakan Pak Sulhan untuk menyampaikan closing sedikit ya. Oke, Bu, siap. Untuk closing saja, jadi sedikit saja. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Kastolani, Bapak Kastolani, Ibu Maslihatul Umami, terima kasih sudah membimbing, mengarahkan, dan menguji saya mulai dari awal pertemuan sampai akhir. Semoga pertemuan di selama ini dari pertama sampai akhir memberikan manfaat barokah untuk Bapak Ibu dan saya, dan semoga bermanfaat juga apa yang Bapak Ibu berikan kepada saya untuk saya aplikasikan kepada peserta didik saya atau secara pribadi saya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kegiatan ujian kompre dan sebelumnya ada beberapa hal, ada kegiatan-kegiatan, tak ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.